Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini channel Indonesia yang hilang kedatangan tamu luar biasa, Ustadz Mardianto Santoso. Beliau seorang profesional, alumni ITB, teknik arsitek, dan pegiat sholat husu. Kepada beliau saya mintakan 3 tema sekaligus, tapi mungkin nanti dicicil. Nah, hari ini temanya adalah yang luar biasa dari beliau. Beliau pernah dinyatakan oleh dokter itu meninggal paling tidak selama 20 menit. Dan selama 20 menit itu beliau jantungnya dipicu begitu ya oleh alat pemicu jantung, sehingga Allah memperkenankan beliau hidup lagi. Nah, selama 20 menit itu apa saja? Kemudian latar belakang, maksud saya kejadian sebelum itu apa yang terjadi, dan setelah itu apa yang terjadi. Apa makna terdalam dari 20 menit beliau dipanggil oleh Allah? Saya kira itu barangkali yang menarik, atau nanti barangkali Pak Mardianto sendiri ada yang lebih menarik akan disampaikan oleh Ustadz Mardianto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, saya bukan Ustaz. Terima kasih. Beliau senior saya di sholat center. Maka Ustaz, saya mohonkan infak waktu dan infak ilmunya. Mungkin saya terima kasih Ustaz Anton ya untuk kesempatannya. Jadi saya cerita sedikit bagaimana saya terkena serangan jantung gitu ya. Pada waktu itu saya mengikuti satu wisata rohani lah gitu ya, ke daerah Baduy. Wisata rohani ini sebenarnya kita ada satu kelompok ya di Tangerang membina satu kawasan di mana mereka menampung mu'alaf Baduy. Ada sekitar 40 keluarga di situ. Jadi kita wisata ke sana, wisata ke kampung Baduy aslinya, kemudian juga malamnya ada mabit. Ya. Rencananya memang saya mengisi kajian pada waktu mabit itu untuk sholat khusyuk. Jadi untuk mengajarkan orang-orang mu'alaf Baduy itu bagaimana kita bisa sholat dengan lebih baik. Nah, siangnya setelah makan siang kami wisata sebentar melihat bagaimana kondisi masyarakat Baduy. Jadi kami ke kampung Baduy luar. Gitu. Jadi perjalanan ke sana ya sebenarnya menarik dan cukup enak lah ya, dan sebenarnya tidak terlalu berat. Jadi nanjak, kami masuk dari gerbang kampung Baduy sampai ke perbatasan dengan Baduy dalam itu sekitar 2 kilo, menanjak sekitar 100 meter. Rutenya tidak terlalu berat sebenarnya gitu. Dan santai lah, jalannya juga santai gitu ya. Nah, sampai di sana ya foto-foto lah biasa gitu ya, selfie, nama foto rombongan. Nah, di sanalah saya terkena serangan jantung. Gitu. Saya tiba-tiba seperti mau pingsan. Gitu. Lalu saya buru-buru cari tempat yang saya bisa istirahat, rebahan. Kemudian saya lihat ya tadi seperti mau pingsan, kemudian dada saya terasa mulai sakit dan yang keluar keringat dingin yang cukup banyak. Dari situ saya tahu saya kena serangan jantung, karena kebetulan saya pernah dengar cerita teman saya bagaimana dia kena serangan jantung. Gitu. Jadi dengan kondisi itu saya minta ke teman-teman yang ikut rombongan waktu itu minta carikan tukang tandu. Karena saya tahu saya nggak akan kuat jalan kaki sendiri ke bawah meskipun karena dipapah gitu kan. Jadi saya minta dicarikan. Itu sadar dan tenang ya. Ya, jadi saya tahu bahwa saya kena jantung. Jadi apa yang saya lakukan, saya tetap tahu bahwa saya harus ngejar namanya golden period. Jadi secepat mungkin harus sampai ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan. Semakin cepat, semakin baik. Gitu. Jadi itu karena itu saya minta cepat-cepat dicarikan tukang tandu untuk dibawa ke bawah. Gitu. Jadi tetap ngatur, saya masih bisa mengatur teman-teman saya untuk bantu saya apa yang harus dibantu. Kalau enggak mereka pasti juga bingung gitu kan. Nah, jadi minta ditandu,
cukup jauh, tadi jaraknya sekitar 2 kilo, itu mungkin sekitar 40 menit mereka, 3 orang, ya itu pun masih mereka mesti istirahat 2 kali. Jadi orang-orang kampung Baduy asli gitu. Kalau teman-teman pasti nggak kuat ngangkat pakai tandu. Jadi saya hanya rebahan dan duduk di dalam sarung ya. Jadi karena mereka cuma punya bambu, bukan tandu seperti di rumah sakit pakai tandu begitu, tapi bambu masukin sarung. Nah saya duduk di dalam sarung itu. Gitu. Sarungnya pun saya harus beli karena mereka nggak punya kainnya. Jadi saya harus minta tolong mereka belikan untuk kain untuk saya menandu saya. Jadi di situ sampai mungkin sekitar 40 menit baru sampai di bawah. Ya, dada sudah sesek ya waktu itu, jantung sudah terasa berat. Ya kerasa sesek mungkin enggak ya, tapi tetap lemah. Jadi badan tuh seperti melemah lah gitu, nggak punya tenaga yang kerasa itu. Dan saya mesti jaga jantung saya tidak boleh bekerja terlalu berat, makanya saya duduk diam. Itu yang saya pikir membantu saya ya. Karena kalau saya paksakan katakanlah jalan itu ya, jantung saya bergerak dalam kondisi yang terkena serangan, itu semakin berbahaya. Jadi saya duduk diam, istirahat dan tenang tadi itu, supaya jantungnya tadi bekerjanya lambat. Itu sih pikiran saya seperti itu ya, kira-kira bisa istirahat. Nah ini nanti mohon ilmu tenangnya sesi lain hari dibahas, karena tidak mudah untuk mendapatkan tenang dan sadar. Oke, dilanjut Ustadz. Oke. Jadi sampai di gerbang yang ke mobil, kita coba ke puskesmas tempat, tapi ternyata puskesmasnya juga tidak punya perlengkapan yang cukup untuk nolong, dokternya juga pas nggak ada. Kemudian kita cepat-cepat ke RSUD Rangkas Bitung. Ke Rangkas. Ya, ke Rangkas itu jaraknya 1 jam lebih lah ya. Jadi dari hampir 2 jam lah gitu. Jadi saya kena jam 4, jam 7 sampai di RSUD Rangkas, kira-kira seperti itu. Saya cerita ke dokternya yang jaga, dokter bilang, coba kita cek pakai EKG. Itu cek pakai EKG, dokternya confirm betul Bapak kena serangan jantung. Gitu. Langsung kami diambil tindakan, sudah. Jadi saya pikir saya sudah cukup aman lah gitu ya. Tapi ternyata jam 10 muncul gejala yang mungkin apakah pengaruh obat atau memang kondisi jantung saya makin jelek, tapi tiba-tiba saya merasa kejang-kejang. Mulai kejang-kejang, gitu kan. Mulai kejang-kejang, terus ya setelah itu hilang, gitu aja ya, hilang. Artinya saya nggak sadar, gitu. Nah ternyata saat kejang-kejang itu istri saya mulai manggil dokter, dan kemudian nggak sadar itulah jantung saya berhenti selama 20 menit. Cukup lama. Jadi jantung berhenti, nafas pun berhenti. Selama kejang-kejang tadi yang dirasakan, yang dipikirkan, ada apa Pak Mardianto? Saya merasa roh saya ditarik, seperti itu aja. Seperti roh saya ditarik. Yang saya lakukan adalah memasrahkan diri. Bahkan bisa dibilang saya menyerahkan ruh saya, kalau saya mati diambil. Jadi hanya memanggil nama Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Saya serahkan ruh saya, jadi habis itu ya gelap. Jadi selama 20 menit itulah ya saya tidak merasakan apa-apa selain gelap, seperti orang tidur nyenyak. Nah, ketika sadar itu ya saya sadar seperti orang bangun dari tidur nyenyak. Nah ini barangkali makna terdalamnya ada di sini barangkali. Silakan dilanjut. Jadi disitulah ya mungkin setelah itu saya seperti nggak ada apa-apa sih, biasa saja gitu ya. Buat saya yang ngalami kejadian itu bisa dibilang seperti tidak merasakan apa-apa. Ya. Karena saya seperti tidur, tapi buat istri saya itu sesuatu kejadian yang sangat mencekam. Karena apa? Melihat suaminya tidak ada
nafas dan tidak ada detak jantung selama 20 menit. Itu sangat lama itu. Kita bisa masak supermie dan makan supermie dulu baru selesai. Itu cukup lama 20 menit itu. Tapi setelah itu saya sadar betapa mati itu bisa terjadi kapan saja. Saya secara kesehatan sehat, ya, sehat sekali malah gitu ya. Saya olahraga teratur, tiap pagi jalan ya sekitar 3-4 kilo. Makan juga tidak terlalu banyak. Saya menjaga berat badan saya supaya nggak gemuk gitu ya. Tidak kolesterol, tidak gula, tidak darah tinggi, tidak merokok, tidak minum alkohol, dan check up pun, general check up pun di pembuluh darah di kepala, di otak, dan semua organ tubuh saya adalah kondisinya baik semuanya. Tapi saya terkena serangan jantung yang yang sebabnya pun sampai sekarang tidak diketahui pasti. Bukan sumbatan, karena setelah saya kena serangan jantung diperiksa kateter, tidak ada sumbatan di jantung. Jadi memang ini takdir Allah, saya harus kena serangan jantung. Gitu. Dan takdir Allah pula, saya hidup kembali. Ya, saya nggak tahu apa tugas saya untuk hidup saya kedua ini. Pasti sesuatu yang Allah berikan waktu untuk saya melakukan sesuatu tugas dari Allah. Inilah yang saya coba lakukan sebaik-baiknya dalam kesempatan kedua yang Allah berikan ini. Nah, tadi betapa umur itu bisa diambil sewaktu-waktu. Inilah yang harus kita persiapkan. Persiapkan apa? Belajarlah mati sebelum mati. Ini pelajaran Jadi, terdalamnya di sini ya, Pak Mardi. Ya, jadi begitu kita ngalaminya, ya nggak terlalu supaya kita juga tidak kaget dan siap, rela gitu kan. Sebenarnya kita belajar itu setiap hari. Nah, Pak Mardianto, pelajaran apa yang didapatkan, tentunya ini dari Allah, yakni pelajaran mati sebelum meninggal. Ada hal kebiasaan yang barangkali itu tidak dirasakan baik, tapi sebetulnya itu baik gitu. Ada barangkali bagi yang lain istimewa. Ya. Pelajaran kita tuh diajari Allah mati. Ya. Diajari oleh Allah mati, ya. Ya, Rasulullah ya, mungkin seperti Allah atau Rasulullah mengajarkan kita untuk siap mati. Ya. Oke, saya ambil contoh ayatnya ya. Iya. Ini dari Az-Zumar. Ya. Allah menggenggam jiwa orang ketika matinya dan menggenggam orang yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi antara tidur dan mati itu sama. Sama-sama jiwanya digenggam Allah. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Jadi bedanya adalah orang mati itu jiwanya ditahan Allah dan orang yang belum mati dilepaskan kembali ketika dia terbangun. Jadi sama, kita merasakan sebenarnya tiap hari itu merasakan mati, yaitu apa? Ketika kita tidur. Kita dipaksa Allah untuk melepaskan. Kalau kita tidur kan kita marah, kita harus lepaskan marah kita. Kita hilangkan ketakutan kita hilangkan keterikatan kita dengan semua yang kita cintai, apapun atau sebaliknya semua yang kita benci. Ya. Kalau kita marah kita nggak akan bisa tidur. Kalau kita rindu juga sebaliknya gitu kan, kita juga nggak bisa tidur. Harus dilepas semua itu, baru kita bisa tidur dengan nyenyak. Dan coba kita lihat doa bagaimana kita tidur dan bagaimana kita bangun. Mau tidur doanya lah, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Jadi doa kita mau tidur itu bukan doa tidur, tapi doa siap-siap untuk mati. Demikian juga dengan doa ketika kita bangun. Kita bangun itu bukan alhamdulillah untuk bangun, tapi alhamdulillah untuk kita diberikan hidup sesudah mati. Gitu. Jadi antara tidur dan mati itu sama. Nah,
Nah, kita membaca doa ini, apa sih yang kita rasakan gitu kan? Iya, iya. Gitu. Jadi sebenarnya coba serahkan ketika kita tidur itu, betul-betul coba serahkan jiwanya seperti kita mati. Iya. Lepaskan semuanya agar kita juga dapat tidur dengan nyenyak dan dapat tidur dengan digenggam. Ya, secara sadar ketika kita tidur adalah menyerahkan jiwa kita dalam genggaman Allah. Jadi ini belajar mati ketika tidur. Nah, ada lagi juga yang kita bisa berlatih dengan sholat. Sholat pun sama. Wasta'inu bisabri wa shalah. Ya, jadi mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan semuanya dengan itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk dalam sholatnya? Adalah orang-orang yang meyakini bahwa mereka menemui Tuhannya dan mereka kembali kepadanya. Jadi sholat ketika betul-betul dilakukan dengan khusyuk, ya, maka sholat itulah punya sikap bahwa dia sedang menghadap Allah dan dia kembali, rojiun, kembali ke Allah. Seperti apa? Ya, seperti kita mati, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ini masih sesi belajar mati sebelum meninggal ya, Ustadz? Ya. Jadi kita dipersiapkan, dilatih untuk belajar mati sebelum meninggal. Supaya tadi kita tidak terlalu mengkhawatirkan lagi, kenapa? Sudah siap hari. Jadi waktu kita tidur kita siap menyerahkan jiwa kita. Ketika sholat pun kita serahkan jiwa kita, rojiun. Ya. Dan kita dalam sholat pun berkomitmen sebenarnya, berkomitmen untuk menyerahkan diri kita ke Allah dengan ucapan apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku itu untuk Allah, penguasa semesta alam. Jadi dalam sholat itu, kita dengan sengaja menyerahkan sholat kita itu buat Allah. Ibadahku, ya, sedekahku, amal jariahku, urusanku dengan anak yatim, ya, wakafku, semuanya, puasaku, itu bukan buat siapa-siapa, bukan buat riya, buat pamer, tapi itu adalah keikhlasanku untuk beribadah kepada Allah. Serahkan kembali ke Allah. Hidupku, semua yang kucintai, semua yang membuat aku ingin hidup terus-terusan, ya. Keluargaku, anakku, hartaku, karirku, ku kembalikan ke Allah. Dan matiku, nyawaku, ku kembalikan ke Allah. Jadi kita sebenarnya apa? Dilatih. Kita berkomitmen dalam sholat kita untuk menyerahkan hidup kita semuanya, siap mati. Dan salah satu kiat untuk khusyuk adalah ya, Pak Mardianto Santoso. Ya, bagaimana agar ia karena budu dan ia karena stain kita itu tidak karena yang lain, benar-benar karena Allah. Bagaimana mengembangkan, melahirkan sikap itu? Barangkali itu pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya kalau kita membaca ini dengan mengerti artinya, gitu ya, paham maknanya, ya, paham makna tujuannya, kita betul-betul kita sampaikan ini ke Allah sebagai sebuah pernyataan iman saya, ya, pernyataan sikap saya untuk hidup saya. Ya, harusnya inilah sesuatu yang bisa, gitu ya. Kita kan selama ini kebiasaan kalau doa kita seperti ini ya, bukan berdoa atau bukan sebuah pernyataan iman, ya, bukan sebuah ikrar, tapi membaca seperti membaca mantra. Misalnya, ya karena budu wa iya karena sa'in ya, seperti membaca seperti membaca mantra, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini tidak bermakna kepada diri kita. Tapi kalau kita sadar, inna sholati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita baca dengan sadar, harusnya ini adalah ada sih, mestinya ada sih rasanya di sini. Gitu. Ada getar di sini. Ya. Betapa kita ini kita datang ke Allah, setelah itu kita serahkan, kita nggak punya apa-apa sebenarnya. Kembali kepada kita tidak punya apa-apa. Semuanya titipan Allah, semuanya punya Allah. Di saat inilah kita nyatakan, kita sadar, kita serahkan ke Allah. Nah, yang banyak adalah kita membaca ini dengan kondisi tidak sadar. Ya, kita bacanya itu ya seperti orang membaca koran, tidak ada suatu mestinya ada di hati kita. Ya, sebuah kesadaran bahwa semua yang kita punya ini adalah titipan Allah. Kita tahu itu semuanya kan. Semua yang kita punya ini titipan Allah. Nah, jadi maaf banget. Jadi dengan kata lain, belajar mati sebelum meninggal itu adalah sadar bahwa semuanya adalah titipan, semuanya adalah ke Allah, dari Allah ke Allah dan untuk Allah. Barangkali begitu ya? Ya, kira-kira begitu. Sadari ini titipan. Dan itu kita sadari betul. Jadi bukan kita mengucapkan itu bukan sekedar syarat sholat aja. Tapi betul-betul itu adalah sebuah ikrar, sebuah komitmen ya, sebuah komitmen baru ya. Kita perbarui terus tiap kali sholat, kita sadari terus, diulang-ulang, harusnya kita sadar. Pertanyaan selanjutnya adalah ketika sedikit tekad atau ada tekad untuk berbuat baik, untuk berbuat ke Allah itu terlambat begitu, merasa terlambat untuk sadar bahwa kok baru sekarang begitu mengenal Allah, sedikit mengenal Allah begitu. Tidak dari sejak kecil begitu. Nah, bagaimana untuk mempercepat begitu langkah-langkah agar ke Allah itu bisa begitu, bisa ada loncatan begitu. Paling tidak konstan begitu. Itu barangkali Pak Mardianto. Ya. Kalau belajar mati sebelum mati ini malah lebih mudah kepada orang-orang yang sudah mungkin 40 ke atas gitu ya. Ketika kesadarannya, ketika dia mulai kehilangan apa-apa yang dicintainya. Misalnya saja anaknya nikah. Anaknya nikah, yang dia cintai nikah. Dia harus melepaskan itu. Anaknya. Kerja, pensiun. Ya, tadinya dihormati, ya pendapatannya bagus, pensiun. Dia harus lepaskan. Nah, di sini malah memang itu ya, kita disiapkan untuk itu. Gitu. Jadi semakin tua sebenarnya untuk hal ini adalah belajar mati sebelum mati harusnya lebih mudah kalau dia sadar itu. Gitu ya. Justru yang sering terjadi adalah kita terlalu yakin hidup sampai tua. Saya pun mengalami itu ya. Ayah saya sampai umur 89 masih nyetir sendiri. Ya, kakek nenek saya meninggal umurnya biasanya di 90-an. Gitu. Ibu saya sekarang umur 87 ya. Masih aktif ya. Sebelum beliau sakit kemarin. Tapi masih aktif ya. Masih ikut webinar lewat Zoom. Ini sekaligus klarifikasi tidak ada riwayat keturunan jantung. Ya, jadi dengan dari situ adalah saya punya yakin hidup saya panjang. Gitu. Tapi ternyata artinya sampai saya terkena serangan jantung pun, waktu di Tandu itu pun saya masih yakin saya akan sembuh. Ya. Tapi ternyata kan bisa tiba-tiba Allah cabut gitu aja. Nah, ini yang yang mungkin kadang-kadang nggak. Jadi kadang-kadang orang sampai tinggal berapa menit ya. Iya. Barangkali bisa diceritakan juga, Ustadz, ketika ada pengalaman tadi meninggal selama 20 menit,
adakah barangkali peringatan, kan Allah itu suka ngasih aba-aba gitu, suka ngasih peringatan gitu. Sebelum meninggal 20 menit itu, adakah misalnya isyarat-isyarat Allah bahwa Pak Mardianto akan meninggal selama 20 menit? Isyarat itu bisa datang ke Pak Mardianto sendiri, bisa datang ke ibu, bisa baru kemudian disadari begitu, pernah ada sedikit isyarat, pernah ada mimpi atau apa barangkali. Mundur sedikit pertanyaannya. Nggak ada sih. Nggak ada tanda-tanda, nggak ada. Jadi biasa aja, seperti biasanya normal saja hidup. Jadi ya tiba-tiba kejadian seperti itu aja. Jadi ya kami semua terkejut ya, keluarga terkejut ya. Saya yang nilai sehat tiba-tiba bisa terkena seperti itu. Jadi ya jadi kita nggak tahu lah kapan terjadi. Jadi memang betul-betul harus disiapkan baru tadi ketika mulai kejang-kejang. Aduh, nyawa ruh saya seperti ditarik-tariknya itu baru muncul kesadaran itu. Sebelumnya ya masih yakin nggak apa-apa. Gitu. Masih yakin nggak apa-apa dan masih yakin bakal sehat. Ini hanya serangan sementara saja, habis itu sehat kembali. Ternyata meskipun sekarang saya sehat ya, sehat saya berbeda dengan sehat saya sebelumnya. Jadi sekarang saya hidup dalam new normal yang berbeda dengan bukan karena COVID, tapi karena tadi jantung saya 20 menit tidak bergerak, ya, sehingga banyak otot jantung saya rusak, mati. Sehingga sekarang pompa jantung saya lemah. Itu yang membuat juga saya harus merubah gaya hidup saya, pola hidup saya, kegiatan saya. Jadi saya sesuaikan saja dengan yang baru. Kalau saya sesuaikan dengan yang baru, ya saya seperti hidup normal. Itu nggak kerasa. Selama saya tidak memforsir kegiatan fisik, ya hidup saya seperti biasa aja. Kalau begitu melakukan suatu kegiatan fisik, baru saya kerasa saya sekarang kondisinya tidak sekuat dulu. Ketiga, menyesuaikan aja, menerima takdir, menyesuaikan dengan takdir, ya sudah hidup kembali baik, gitu. Jadi tidak perlu. Barangkali ke depan perlu ada sesi khusus bagaimana Pak Mardianto Santoso, seorang profesional, seorang direktur dari sebuah perusahaan, seorang anak ITB, nanti saya mintakan pengalamannya bagaimana beribadah begitu, bagaimana seorang profesional berhubungan dengan Allah. Tapi sesi ini kembali kepada pengalaman mati tadi selama 20 menit. Dari sisi strategi, dari sisi teknis, dari sisi filosofi begitu. Nah, bagaimana ada apa lagi gitu yang dialami Pak Mardianto selama ini? Ya, ini tadi Pak, kembali lagi sesi mati sebelum meninggal, Pak. Silakan dilanjut. Ya. Sebenarnya kita pun ya, Rasul pun mengajarkan sebuah latihan mati sebelum meninggal. Rasul mengajarkan sebuah kiat untuk khusyuk. Yaitu apa? Salatlah sebagaimana salat kita terakhir. Gitu. Nah, salat kita terakhir. Jadi jangan bayangkan salat ini apa? Iya. Sama, jangan seperti itu, tapi bayangkan salat ini adalah kesempatan untuk menyampaikan kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah, untuk titip. Iya. Ya. Ini kesempatan akhir nih, kita minta ampun sama Allah. Kita mendoakan, titip keluarga anak kita. Kira-kira kalau orang sholat terakhir, sholatnya gimana sih? Gitu. Iya. Jadi jangan membayang-bayangkan kematian, tapi kalau ini adalah kesempatan terakhir kita menyampaikan sesuatu ke Allah, apa yang akan kita lakukan? Sholat kita mau seperti apa? Apakah mau
baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahil alamin seperti itu, atau kan memang minta betul kita sama Allah. Ya. Doanya pun Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wadini wa'afini, kita akan sampaikan betul sama Allah. Nah ini kiat untuk menyampaikan dengan menyengaja gitu, dengan betul. Ini barangkali yang dibutuhkan, Pak. Ini yang harus tadi waktu sholat, ya, ada nggak sih kesadaran bahwa kita sedang ketemu Allah? Ihsan, jadi Iya. Itu barangkali ada nggak rasa hormat sama Allah? Iya. Atau rasa takut sama Allah? Atau rasa cinta sama Allah? Punya nggak? Sedikit saja, sehingga apa? Kita nggak sembarangan ketika sholat. Tidak sembarangan ketika kita berdoa. Nggak sembarangan ketika kita berzikir. Ya. Bahwa zikir itu adalah sebuah relasi, sebuah hubungan, sebuah pekerjaan besar gitu. Jangan disepelekan, jangan disembarangkan begitu ya. Ya. Yang kita hadapi, yang kita sampaikan. Kalau zikir itu yang kita puji itu Allah. Nah, punya nggak rasa hormat sama Allahnya itu? Sehingga kita nggak sembarangan zikirnya, nggak sembarangan sholatnya. Dan itu melahirkan juga sikap tadi, itu sikap tadi takut sama Allah, ya. Sadar adanya Allah yang selalu melihat kita, membuat kita takut berbuat maksiat. Dan sekali lagi ini adalah latihan mati sebelum meninggal. Ya, sebenarnya bagian dari itu supaya apa tadi? Kita tidak menjadi sedih, tidak menjadi takut kalau kita kehilangan sesuatu ataupun kita ketertimpa musibah. Karena sadar selalu apa yang kita punya ini adalah titipan Allah, punyanya Allah. Jadi bukan cuma mempersiapkan kematian, tapi juga sikap sadar kalau semua diambil sama Allah ya nggak apa-apa, memang itu punya Allahnya. Jadi bukan mati sebelum meninggal, tapi juga sadar semuanya ini titipan, termasuk nyawa saya. Nah kalau sudah ini ya sebenarnya ada musibah pun tadi tidak apa-apa. Karena bukan punya saya semuanya. Iya. Ini yang yang menarik misalnya dalam hadis dari Anas bin Malik, ini dalam slide-nya Ustadz Mardianto, ingatlah mati dalam sholatmu. Ini tentu saja dalam sesi mati sebelum meninggal, ini menjadi bekal begitu ya, menjadi bekal kehidupan sendiri, menjadi bekal kehidupan yang akan datang. Karena sesungguhnya seseorang apabila ingat mati dalam sholat, niscaya lebih memotivasinya untuk membaguskan sholatnya. Nah ini meniatkan diri untuk membagus-baguskan sholatnya begitu. Sholatlah seperti sholat yang tidak yakin dia bisa punya kesempatan lagi. Ini kan tidak mudah, Pak. Bahwa ini sholat yang terakhir begitu, bahwa nanti tidak mungkin kita sholat lagi. Tidak mudah ini punya keyakinan seperti ini, tidak mudah. Ya karena yakin umurnya panjang tadi, Pak. Jadi memang ini sesuatu yang tidak mudah karena yakin umurnya panjang. Tapi cobalah, saya lebih suka menggunakan bacaan iftitah ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadari aja, sadari terus. Jadi kalimat mengingatkan kita itu loh. Iya. Punya. Gitu. Iya. Dimulai dari wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati ya. Iya. Ya, karena kan dua kalimat ini ya membantu kita untuk khusyuk. Yaitu apa? Ketika kita sholat, kita mengarahkan jiwa kita ke Allah. Lurus, tunduk, hanifah muslimah. Setelah lurus ke Allah, mendekat ke Allah, kita kembalikan semua yang kita punya ke Allah.
Saya masih penasaran, Ustadz, setelah kembali dulu ke peristiwa setelah 20 menit, kemudian sadar itu di detik pertama itu ada rasa bahagia, begitu ada rasa apa Ustadz di detik-detik pertama kehidupan kedua, barangkali begitu. Kembali dulu ke situ. Saya merasakan seperti bangun tidur. Jadi saya nggak tahu bahwa saya 20 menit Mana ini? hampir mati itu ya. Saya nggak tahu. Jadi saya cuma bangun, ya katakanlah siuman lagi ya. Siuman sadar. Yang saya ingat adalah apa? Tugas saya untuk ngisi kajian mabit. Aduh, saya harus ngisi nih. Kasihan orang nunggu. Gitu. Bisa bilang, udah nggak usah, ini udah jam 1. Kamu juga nggak akan kuat. Udah jam 1, ternyata saya tidak sadar itu totalnya adalah sekitar 3 jam. Kira-kira seperti itu. Karena jam 10-an kira-kira saya. Jadi sampai lagi 3 jam itu saya baru bangun kembali. Jadi yang saya ingat adalah tugas saya. Dan ini pula yang membuat kemudian setelah itu saya merenung, setelah Allah kasih kesempatan hidup kedua kali ini, saya harus mengerjakan tugas apa ini? Gitu. Apa yang harus saya lakukan untuk misi tambahan waktu ya, injury time ini hitungannya gitu ya. Injury time ini apa ini isinya ini? Harus saya isi apa gitu? Ya, kerja pasti nyari uang sih, ya tapi bukan lagi sesuatu yang prioritas jadinya gitu kan. Ya kebetulan COVID jadinya memang saya nggak perlu kerja ke kantor tiap hari gitu, paling seminggu sekali, cuma 1 jam 2 jam ngecek kantor, habis itu pulang kembali. Jadi bukan, tapi ada hal lain yang saya coba kembangkan, gali, ya lakukan gitu. Termasuk salah satunya adalah saya nulis buku, menyelesaikan buku saya sebenarnya gitu, menyelesaikan buku saya dan alhamdulillah sudah selesai, sudah terbit ya. Nah, tinggal apalagi. Jadi saya lebih serius mencari tugas ya, mencari bekal untuk akhirat nanti seperti apa. Oke, Ustadz Mardianto, terima kasih atas infak waktu dan ilmunya. Sekali lagi pada bagian waktu yang lain dimintakan lagi infak waktu dan ilmunya. Materinya nanti adalah bagaimana mendapatkan, mengembangkan sikap tenang, dan satu lagi bagaimana seorang profesional memandang ibadah begitu. Tentu saja karena Pak Mardianto adalah pegiat bahkan bendahara di Yayasan Sholat Center, tentu saja kacamatanya adalah kacamata ilmu husuk. Hatur nuhun. Ya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.